Om Swastiastu. Selamat sore Pak, saya Iwayan Rian Sugiawan, NIM 18102021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alat atau proyek yang saya buat untuk mata kuliah sistem kendali, praktikum dan teori sistem kendali. Nah, di belakang saya ini sudah ada alatnya dan di laptop sudah ada codingannya beserta codingannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alatnya terlebih dahulu. Yuk, simak baik-baik. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya membuat project UAS sistem kendali, yaitu projectnya adalah hand sanitizer otomatis. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat-alat dan properti yang saya gunakan pada hand sanitizer otomatis perancangan saya ini. Nah, yuk langsung saja. Yang pertama, di sini saya menggunakan Arduino Uno. Nah, bisa dilihat Arduino Uno. Di sini Arduino ini berfungsi sebagai otak dari alat-alat yang saya pakai di sini. Ini adalah otak yang akan memerintahkan alat-alat yang lain untuk bekerja. Seperti misalnya ini adalah bosnya. Nah, kalau di komputer seperti prosesor adalah otak dari komputer tersebut yang bisa menyimpan dan memerintahkan alat-alat itu untuk bekerja. Nah, yang kedua saya menggunakan kabel jumper. Nah, di sini saya menggunakan kabel jumper untuk menghubungkan dari sensor infrared atau sensor halangan ke Arduino Uno, dari Servo ke Arduino Uno juga. Nah, fungsinya adalah atau penjelasannya adalah di sini kabel jumper ini setiap sensor halangan ini mendapatkan halangan, maka dia akan mengirimkan sinyalnya ke Arduino Uno. Nah, di Arduino Uno ini akan diproses beberapa perintah-perintah yang sudah kita buat codingannya di laptop. Nah, di sini Arduino akan memberikan perintah ke servo. Nah, di sini. Nah, ini dia. Nanti Arduino Uno akan memerintahkan servo bergerak sekian derajat ke bawah, menarik tuasnya untuk menekan pencetan dari hand sanitizer ini. Nah, setelah perintah yang dibuat dari Arduino ini dibawa ke servo, maka servo akan menekan menarik tuasnya atau menarik tali ini ke bawah. Nah, nanti kan di codingannya ada codingan berapa derajat sih dia akan menarik tuas ke bawah. Nah, sehabis dia menarik tuas ke bawah, dia akan menahan tuasnya sampai halangan di sensor ini menghilang. Contohnya bisa dilihat seperti ini. Teknis kerjanya bisa dilihat seperti ini. Ketika ini kan ada botol. Ketika botol ini memberikan halangan terhadap sensor halangan ini, maka sensor halangan ini akan memberikan perintah atau memberikan sinyal ke Arduino Uno tersebut. Arduino akan mengolah perintah tersebut bahwa di sensor tersebut ada halangan. Nah, Arduino tersebut akan memberikan perintah kepada servo yang ada di samping ini untuk menarik tuasnya sekian derajat ke bawah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ketika ada halangan di sensor halangan, dia membaca halangannya, maka tuas dari servonya akan ditarik. Ketika halangan masih diam di sini, maka servonya akan tetap menarik tuas ke bawah. Ketika halangannya sudah pergi, maka servo akan kembali normal, tuasnya akan kembali ke atas. Nah,
Nah, di sini untuk terminalnya saya akan jelaskan sedikit. Oke, untuk yang pertama, terminal dari atau sambungan dari kabel yang urin ini adalah outputnya sensor halangan. Nah, output sensor halangan ini akan menuju ke disambungkan ke Arduino Uno pin 2. Nah, terus yang kedua, di sini ada ground. Ground ini adalah kabelnya itu berwarna coklat. Dari ground sensor ini menuju ke Arduino itu dia mengambil ground di pin Arduino ground juga. Nah, seperti itu. Nah, untuk di sini untuk VCC-nya dari VCC sensor halangan ini saya sambungkan ke VCC di Arduino itu. Di sini dia pin ini dia 3,3 volt untuk tegangannya. Nah, yuk kita lanjut untuk servonya. Di sini terminal servonya adalah di sini ada 3 kabel. Yang pertama ada orange, itu ada triggernya. Yang kedua itu ada merah, itu adalah positifnya, dan yang coklat adalah negatifnya. Nah, kita lanjut. Di sini untuk triggernya atau untuk menerima input dari Arduino-nya, saya pasang yang orange itu di pin 8 untuk untuk menerima inputan dari Arduino-nya. Nah, yang kedua itu ada yang merah. Yang merah itu saya pasangkan di 5 volt untuk yang merah. Untuk yang coklat saya pasangkan di ground sesuai dengan ini servo. Nah, untuk servo yang saya gunakan di sini, saya menggunakan servo motor MG995. Di sini untuk beban yang bisa dipikul oleh servo ini adalah kira-kira sekitaran 10 kg kalau nggak salah. Nah, di sini saya juga menggunakan tali plastik atau tali hijau. Kalau di Bali sih biasanya disebut tali sapi. Nah, tali sapi kalau di Indonesia saya lupa namanya. Nah, di sini saya juga menggunakan pipet. Pipet ini berfungsi untuk mempermudah talinya menarik tuas supaya tidak macet, supaya lebih lembut penarikan tuasnya. Nah, di sini saya juga menggunakan lem tembak atau lem kuat, super kuat. Nah, karena botol yang saya pakai ini licin, jadi saya isikan lem tembak ini sama plaster. Mohon maaf bila agak berantakan. Nah, spesifikasi dari sensor halangan ini adalah yang pertama, tegangan kerjanya 3 sampai 5 volt dari sensor halangan ini. Nah, yang kedua itu ada outputnya. Nih, di sini output dari sensor ini adalah digital. Terus yang ketiga, jarak deteksinya kira-kira 2 sampai 30 cm kalau nggak salah. Nah, akurasi dan kestabilan dari sensor ini lumayan cukup tinggi. Nah, untuk ukuran atau size-nya kalau nggak salah kemarin saya beli itu 3,1 cm kali 1,5 cm kalau nggak salah ya. Terus IC yang digunakan pada sensor ini adalah IC komparator LM393. Itu yang saya baca dari web kemarin di sensor halangan. Nah, di sini sensor halangan ini ada kotak biru. Nah, di sini kotak biru isi tanda tambah ini adalah pengatur dari jarak halangan
yang bisa kita atur sendiri. Nah, misalnya kita putar, kalau nggak salah ke kanan atau ke kiri tuh, kita putar, maka jaraknya akan semakin jauh, atau sebaliknya kalau kita putar ke kiri jaraknya semakin pendek gitu. Oke, di sini saya akan lanjutkan menjelaskan sedikit dari codingan yang saya buat. Nah, yang pertama servo atau my servo. Nah, ini adalah codingan untuk penamaan servonya dari Arduino ke servo. Di sini kita namakan biar dia mau terkoneksi, kita namakan servo. Kita ketik servo dan namakan my servo. Nah, yang kedua di sini void setup-nya. Nah, di sini untuk codingan yang kedua ini untuk pin mode-nya dari sensor ke Arduino itu saya menggunakan pin 2 untuk inputnya. Nah, untuk pin input dari my servo saya menggunakan pin 8 di Arduino Uno. Ini bagian serial ini untuk melihat grafik, tapi belum mau sih, saya masih mencoba-coba. Nah, di sini untuk void loop-nya ini artinya jika ditarik ini, jika membaca sensor membaca di pin 2 kan, dia membaca ada halangan tinggi, dia akan memberikan delay sebesar 200. Setelah itu dia akan mengirimkan ke Arduino Uno. Nah, di Arduino Uno itu akan memproses. Di Arduino Uno itu diproses, dan di sini ada myservo.write 180, artinya di Arduino itu memberikan perintah, dia menulis perintah untuk servo untuk melakukan untuk penarikan tuasnya itu adalah 180 derajat. Nah, itu teman-teman. Yang ini myservo.write min 180 itu artinya ketika servo sudah menarik tuasnya 180 derajat, untuk kembali tuasnya itu dia 180 derajat juga, makanya kita isikan minus 180 derajat. Itu aja sih dari codingan simple yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada beberapa hal yang salah atau yang salah saya jelaskan, karena saya masih belajar juga dari codingan dan alat-alat dari hand sanitizer yang saya buat ini. Nah, terima kasih Pak. Selamat sore.